Halo, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung pada Zoom meeting kali ini. Jadi untuk hari ini kita dari Walk Abroad Scooters akan mengadakan webinar yang berjudul A sampai Z Persiapan Berkarir di Bidang Industri Pengolahan Makanan di Jepang dengan Sensei Bowo. Mungkin sebelum kita mulai webinar kali ini, aku bakal jelasin dulu nih terkait apa sih Walk Abroad ini. Mungkin bisa di next slide operator. Oke, jadi Work Abroad ini merupakan anak perusahaan dari Ruang Guru yang merupakan platform terbaik bimbingan kuliah dan juga kerja ke luar negeri. Jadi Work Abroad ini berawal dari naungan dari Scooters, yang mana Scooters ini merupakan anak perusahaan dari Ruang Guru yang menawarkan bimbingan terbaik untuk persiapan karir di luar negeri, baik melalui studi maupun terjun langsung ke dunia profesional. Jadi, Scotter sendiri dan juga Walk Abroad berkomitmen untuk mendampingi student kami dalam mewujudkan impian global mereka dengan layanan berkualitas dan jangkauan internasional. Jadi, Scotter sendiri sudah membantu lebih dari 10.000 siswa untuk belajar bahasa asing, serta telah membantu siswa ke 600 kampus top dunia, dan student Scotter sudah berada di 47 negara yang tersebar di 5 benua. Next. Oke, jadi nah, ini untuk webinar kali ini ya, kita akan mulai ya. Kenapa sih alasan ya harus kerja di luar negeri, khususnya Jepang? Karena ya untuk tema kali ini untuk kerja di Jepang gitu. Yang pertama ya turunnya populasi, jadi tenaga kerja usia produktif di Jepang dan Jerman sudah membuka kesempatan untuk tenaga kerja asing masuk. Lalu 500 lebih 500 ribu lebih kuota pekerja asing dari pekerja Indonesia yang bertambah tiap tahunnya. Dan yang ketiga, peluang untuk memperoleh gaji hingga 30 juta rupiah tiap bulannya. Dan yang keempat, ya pastinya kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Gitu. Oke, bisa di next. Oke, ya ini untuk berita-beritanya teman-teman semua. Jadi sudah tersebar luas gitu bahwa ya populasi di Jepang ini untuk tenaga kerjanya sangat menurun dan butuh tenaga kerja asli Indonesia. Jadi sangat banyak gitu ya yang dibutuhkan nantinya. Nah, pada webinar kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih caranya untuk berkarir ke Jepang ya, khususnya melalui program Tokutei Gino. Nah, di sini sudah ada mentor Scooters, yaitu Sensei Bowo. Selamat malam, Sensei. Sudah bisa terhubung? Mohon maaf, Sensei, suaranya eh, belum keluar. Sepertinya perlu disetting mikrofonnya, Sensei. Apakah suara saya terdengar, Kak? Oh, sudah terdengar, Sensei. Oke. Oke, apa kabarnya, Sensei? Alhamdulillah sehat, Kak. Kalian sendiri gimana kabarnya? Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat banget, Sensei. Oke, jadi nanti kita akan bahas ya, Sensei, terkait dengan persiapan apa aja sih gitu ya, yang dibutuhkan untuk ya, khususnya ya dengan program Tokutei Gino gitu. Mungkin nanti Sensei bisa menjelaskan nih kiat-kiatnya bagaimana gitu, dan tips and tricksnya untuk teman-teman yang lain gitu yang ingin apa namanya berkarir di Jepang juga itu seperti apa gitu. Oke, Oke. mungkin bisa langsung dimulai saja, Sensei. Saya Oke, boleh di ini, Kak, mana Kak operatornya untuk langsung di ini aja ya di slide-nya saya, yang apa kanvanya saya gitu yang saya sudah kirim tadi. Apakah sudah ada? Belum. sorry, Sensei, kalau dari Sensei sendiri yang share screen apakah bisa? Oh, Jadi oke biar oke bisa geser-gesernya sekalian. oke, baik baik.
Oke, kelihatan ya? Kelihatan ya, Kak ya? Sudah kelihatan, Sensei. Oke, baik kalau kayak Tinggal di gitu. present. Sebentar. Oke, sebentar ya, Minasang. Oke, udah siap ya layarnya. Sebelumnya, terima kasih di kesempatan hari ini saya ditunjuk sebagai mentor buat teman-teman yang ingin bekerja di Jepang ya, atau khususnya di luar negeri, terutama di Jepang yang ingin uh, 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 melalui asing itu ada banyak ya Minasang ya. Di sini saya akan menjelaskan ya. Atau work visa seperti itu adalah merupakan jenis visa yang memberikan izin resmi Minasang ya, ya teman-teman ya, izin resmi kepada pemiliknya untuk mendapatkan pekerjaan yang ada di negara lain kayak gitu, terkhususnya di negara Jepang. Nah, di Jepang sendiri ya itu ada 3 visa, oke? Yaitu yang pertama itu adalah visa magang atau internship, oke? Nah, visa magang ini adalah yang ditujukan buat kalian ingin bekerja di Jepang, tapi tanpa melalui tes. Tapi sifatnya magang ya binasanya, bukan pekerja profesional. Nah, yang kedua itu ada visa Tokutei Gino. Nah, visa Tokutei Gino sendiri ini adalah buat kalian yang ingin bekerja setara dengan orang Jepangnya sendiri kayak gitu. Ya, juga bisa dibilang eh, apa pekerja profesional seperti itu. Nah, itu adalah Tokutei Gino ya. Kemudian ada visa Gijinkoku. Nah, kalau visa Gijinkoku sendiri adalah tarapannya agak lebih tinggi lagi. Dan mungkin dari secara gaji pun agak berbeda seperti itu. Tapi hari ini kita akan membahas Tokutei Gino terlebih dahulu, khususnya untuk di pengolahan makanan. Ya, industri pengolahan makanan kayak gitu. Nah, sebenarnya Minasang atau teman-teman ya, kalau untuk Tokutei Gino ya sendiri khususnya untuk di bidang pengolahan makanan itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang manufacturing sama food service. Oke, ya, manufacturing sama food service. Nah, bedanya apa di situ? Bedanya adalah ya, jika manufacturing itu membuat produk makanan ataupun minuman secara partai besar seperti itu ya, secara partai besar untuk ditujukan itu untuk supply ke kayak supermarket, terus ke convenience atau kalau mungkin dalam bahasa sini itu Alfamart, Indomart seperti itu. Nah, itu adalah melewati bidang manufaktur. Sedangkan kalau yang food service sendiri itu adalah seperti restoran, yang mana itu memproses suatu makanan ya, yang jika makanan tersebut itu dipesan kayak gitu. Nah, makanya pengolahan makanan sendiri ya dibagi jadi 2 antara food service dan manufacturing seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan slide ya, next ya. Oke, selanjutnya proses ya dan tahapan kerja di Jepang dengan visa Tokutei Gino. Oke. Nah, yang pertama ya, teman-teman, kita harus menguasai kemampuan bahasa Jepang terlebih dahulu, seperti itu. Ya, karena apa? Itu adalah bekal dasar kita untuk menguasai dan apa? Bukan hanya menguasai bahasa, tapi menguasai pekerjaan yang akan kita jalani seperti itu. Tapi di sini kita akan belajar dari basic terlebih dahulu ya. Dari basic terlebih dahulu ya. Tingkatan dasarnya itu ada di N5 dan N4. Itu adalah tingkatan dasar sekali ya. Di Indonesia sendiri ya, kalau kalian ingin bekerja dengan menggunakan visa Tokutei Gino, paling minimal sekali kalian harus bisa
bahasa dasar ya, minimal percakapan sampai di N4 kayak gitu. Nah, semisal kalian sudah bisa nih Minasang atau teman-teman ya, kalian setelah belajar hal tersebut ya, belajar bahasanya, nah kalian diwajibkan mengikuti ujian kenegaraan atau ujian bahasa Jepang seperti itu. Oke, ujian bahasa Jepang. Itu yang pertama. Ya, ujian bahasa Jepang sendiri itu dibagi sebenarnya dibagi ada beberapa macam. Tapi untuk visa bukan untuk visa, untuk diperuntukkan untuk kerja itu dibagi menjadi dua. Ya, ada JLPT dan ada JFT A2 Basic. Oke, JLPT dan JFT A2 Basic seperti itu. Nah, kalian boleh memilih di antara salah satunya. Oke. Kemudian satu lagi. Nah, tadi kan ada menguasai kemampuan dasar bahasa Jepang ya, N5 atau sama dengan N4 kayak gitu. Intinya dari N5 sampai N4. Nah, setelah kalian merasa diri rasa sudah lulus dengan ujian tadi atau ujian bahasa tadi ya, ujian bahasa Jepang, kalian diharuskan menguasai skill keahlian, khususnya di bidang pengolahan makanan sendiri seperti itu. Oke. Nah, nantinya kalian setelah lulus dari N5 atau N4 ya bahkan kalian juga setelah selesai belajar N5 dan N4 itu bisa langsung belajar ke pengolahan makanan sendiri seperti itu. Tergantung dari kaliannya masing-masing seperti itu ya Minasang. Ya. Nah, untuk di pengolahan makanan sendiri itu cukup 1 bulan sih. Kalau dari Sensei sendiri yang selalu mengampu bidang pengolahan makanan, biasanya itu Sensei memerlukan 1 bulan ya, waktu 1 bulan. Dan di setiap pelajarannya itu, setiap masuk ke bab itu, 1 hari sekali itu pasti ada mini quiz. Oke, sebagai apa? Sebagai bahan latihan kalian ketika nanti untuk mengikuti ujian tersebut kayak gitu. Nah, di akhir sesi nanti Sensei akan eh, apa? Menyiapkan simulasi ujian yang kiranya itu akan keluar kayak gitu. Jadi ya bukan plek banget kayak gitu ya, bukan plek banget, tapi lebih kayak kiranya itu yang akan diujikan tuh seperti ini kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Desnek. Jadi Sensei pun mengajar, tapi pengen memberikan ruang bagi kalian untuk latihan nanti kayak gitu ya, untuk menghadapi simulasi, bukan simulasi, untuk menghadapi ujian yang sesungguhnya seperti itu. Nah, itu adalah 2 program untuk ujian bahasa dan skill bidang atau bidang keahliannya seperti itu. Nah, kemudian setelah 2 hal tersebut itu sudah selesai semua, Minasang, kalian mungkin akan lanjut ke proses tahap berikutnya. Mungkin kayak eh, apa pemantapan bahasa Jepang sama cara membuat CV seperti itu. Oke, cara membuat CV ya kayak gitu. Nah, semisal dua-duanya sudah selesai ya, sudah selesai semua. Nah, baru kalian akan melalui tahap job matching. Oke, job matching. Yang mana dari CV tersebut kalian akan dipromosikan ke TSK ataupun pihak perusahaan ya untuk apa? Sebagai calon rekrut atau calon pekerjanya kayak gitu. Nah, semisal sudah kalian sudah melaksanakan hal tersebut dan dinyatakan lolos seperti itu. Kemudian di tahapan selanjutnya itu adalah mengurus dokumen kayak gitu. Menurus Mengurus dokumen guna untuk apa? Untuk dikirimkan ke Jepang ya, untuk membuat perizinan kalian tinggal di Jepang ya, atau membuat Zaryu Card atau KTP Jepang seperti itu. Nah, sembari kalian menunggu informasi dari Jepang kayak gitu ya, kalian berangkatnya kapan kayak gitu. Terus sambil menunggu hal tersebut itu kalian bisa karena bisa belajar kembali ya, belajar kembali sambil merefresh ulang bahasa Jepang kalian seperti itu.
Nah, ketika kabar dari Jepang ya, semisal dari Jepang sendiri itu COE-nya atau surat izin tinggal kalian sudah turun dan kalian sudah menerima, kalian tinggal nunggu keberangkatannya saja kayak gitu. Itu sih. Kalau untuk prosesnya itu seperti ini ya, yang ada di gambar. Oke. Kemudian Minasang ya, teman-teman ya. Kalau semisal kita sudah berangkat di Jepang nih, hal apa selanjutnya yang harus kita hadapi ya? Ya, tentunya adalah tantangan dalam lingkungan kerja di Jepang. Oke, tantangannya itu mungkin agak sedikit kibisi ya, sedangkan atau kalau orang Jepang sendiri itu adalah etos kerjanya itu memang sangat kental sekali kayak gitu. Loyalitas terhadap perusahaannya itu sangat bagus banget kayak gitu. Oke, nah di sini ada penjelasannya ya, pekerja pabrik maupun kantor ya di Jepang itu menghadapi beberapa tantangan yang unik kayak gitu. Termasuk apa? Tekanan ya untuk mencapai standar kualitas yang tinggi. Jadi di sini itu mungkin lebih kayak apa? Mengenali kayak bukan mengenali, lebih kayak mengusung loyalitas kalian terhadap perusahaan. Ya meskipun itu tidak dibayar kayak gitu. Tapi di sisi lain ada hal bagusnya adalah mungkin karir kalian akan berkembang di sini kayak gitu. Oke, nah tantangannya seperti itu Minasang. Kemudian mematuhi tata tertib yang ketat benar ya, karena di Jepang itu banyak berbagai peraturan. Oke, banyak berbagai peraturan yang ada di Jepang kayak gitu. Dan orang Jepang sendiri itu membuat peraturannya untuk dijalanin kayak gitu. Seperti itu ya Minasan. Terus kemudian jam kerja yang panjang. Nah, tadi yang mengusung loyalitas tadi ya. Dan budaya lembur juga merupakan realitas yang dihadapi oleh banyak pekerja. Ya, meskipun pemerintah Jepang telah berupaya mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan kebijakan kerja lebih seimbang. Jadi Minasang, sebenarnya kalau untuk tantangan hal kayak gini ya kayak jam kerja terlalu panjang segala macam kayak gitu karena ada loyalitas sebenarnya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Jepang bahwa hal tersebut itu tidak sudah tidak diperbolehkan kayak gitu. Jadi selayaknya kita kerja saja 8 jam per hari. Kalaupun ada lembur paling overtime 2 jam seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh eh, jam kerjanya itu lebih panjang dari jam biasanya seperti itu. Oke. Nah, itu saja sih kalau untuk di tantangan di Jepang sendiri ya. Sama mungkin bagi kita yang orang asing di sana itu adalah musuh terbesar kita bukan orang sana ataupun sesama pekerja bukan, tapi lebih ke bahasa Jepang kita. Ya, kalau bahasa Jepang kita bagus kayak gitu, ya insya Allah kita menjalani hidup kerja di sana itu nyaman dan enak kayak gitu. Karena apa? Benefitnya banyak kalau kalian bisa menguasai bahasa Jepang kayak gitu. Otomatis di sana kalian mungkin akan bisa dipercaya dan bisa naik jabatan seperti itu. Nah, benefitnya seperti itu. Makanya kalian semisal ada keinginan buat kerja di Jepang sendiri, itu yang hal paling utama itu adalah bahasa Jepang kalian sendiri. Kayak gitu. Karena kita tidak akan tahu apa yang orang Jepang perintahkan kalau kita tidak tahu bahasa Jepangnya seperti itu. Yes, Nek. Jadi tantangan terberatnya itu bahasanya sendiri ya. Seperti itu Minasang atau teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya ya. Trip trip and trick ya, tips and trick berkarir di Jepang ya. Kalau dari Sensei sendiri sih ya tipsnya ya atau triknya itu meningkatkan kualitas kerja kayak gitu. Itu hal yang paling utama. Karena apa? Di Jepang sendiri kita tidak bisa menunggu orang menyuruh kita, tapi kita itu harus punya inisiatif hal apa yang harus kita lakukan agar menjadi apa pekerja yang lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Makanya meningkatkan diri untuk di kualitas kerjanya seperti itu. Semisal eh, di suatu hari itu ada permasalahan di pabrik atau di alat yang kita pakai kayak gitu. Bagaimana caranya kita memperbaiki hal tersebut agar tidak terjadi atau terulang kembali di
kemudian hari kayak gitu. Nah, dari situ kita akan menerima apa approach ya, intinya itu kayak suatu kebanggaan bagi kita sama diapresiasi sama orang lain kayak gitu. Kemudian yang kedua itu menaikkan level bahasa Jepang dengan baik kayak gitu. Jadi semasa kalian tinggal di sana, teman-teman, ya, mentang-mentang kalian udah kerja itu jangan malas-malasan buat belajar bahasa Jepang. Oke, karena itu adalah bekal utama bagi kita semua ya sebagai warga asing yang tinggal di Jepang, apalagi bekerja di Jepang seperti itu. Ingat ya, kita ke sana itu buat bekerja bukan buat tamasya kayak gitu. Ya, yang buat tamasya aja kita memerlukan bahasa Jepang yang baik, apalagi buat kerja ya. Ada komunikasi sehari-harinya seperti itu. Nah, terus kemudian melakukan perbaikan di setiap pekerjaan. Ini sebenarnya tadi dari Sensei sendiri sudah menyampaikan hal tersebut ya. Jadi melakukan perbaikan di setiap pekerjaan yang kalian lakukan. Oke, seperti itu ya. Jadi melakukan perbaikan di setiap pekerjaannya untuk lebih baik lagi kayak gitu ya. Kemudian siap mental. Nah, siap mental itu pasti ya Minasang atau teman-teman. Siap mental itu pasti kayak gitu. Itu adalah kunci utama kita. Karena apa? Di Jepang sendiri kehidupannya itu kalau kita tidak bisa menyesuaikan itu apa? Membuat mental kita itu jadi lemah kayak gitu. Ya, makanya sebagai orang asing yang ingin bekerja di tanah orang lain, ya paling tidak itu kita harus kuat mental terlebih dahulu. Ya, jangan hanya ada apa-apa karena ada kesalahan sedikit, terus kita diomelin kayak gitu atau dimarahin sama leader kita baper kayak gitu. Makanya mental juga perlu, oke? Dan terakhir itu mempunyai target atau planning di setiap pekerjaannya. Kayak gitu. Jadi kalian itu harus mempunyai target apa nih untuk di hari ini atau di bulan berikutnya kayak gitu. Mungkin targetnya itu di bulan sekarang dan bulan depan itu kalian mengurangi barang yang NG atau not good kayak gitu. Mengurangi. Jadi setiap harinya itu ada pengurangan. Semisal di hari ini ada 100 barang yang NG. Nah, besoknya itu kalian harus mengurangi barang tersebut menjadi 70 atau 50 dan di hari-hari selanjutnya pun sama seperti itu. Jadi intinya kalian membuat planning pekerjaan kalian agar lebih baik lagi seperti itu. Nah, kalau dari saya seperti itu. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Sensei untuk penjelasannya ya. Jadi ini di kolom chat sudah banyak banget yang bertanya. Mungkin aku bacakan gitu ya untuk pertanyaannya. Oke. Oke, yang pertama dari Kak Ayu Febriana. Apakah ada minimal pendidikannya Sensei, misal SMA sederajat atau S1 kalau mau ke yang bidang manufacturing? Oke, kalau Tokute Gino itu sendiri itu minimal banget lulusan SMA atau SMK ya, minimal banget. Tapi S1 pun masih bisa kayak gitu. Walaupun kenyataannya itu ada lebih eh, yang lebih baik lagi untuk terapan S1 kayak gitu. Tapi eh, visa Tokutagino ini tuh universal. Mau S1 ataupun SMK ataupun SMA itu bisa kayak gitu. Oke, baik. Jadi jangan berkecil hati ya teman-teman yang belum kuliah dan mau langsung berangkat kerja ke Jepang gitu. Kalau ya memang untuk kerja Tokutegino itu bisa minimal eh, pendidikannya itu SMA atau bahkan paket C teman-teman gitu. Oke, terus ada lagi nih Sensei. Nah, mungkin yang apa namanya? Yang banyak ditanyakan juga ya, Kak, kalau mau kerja di bidang pengolahan makanan manufacturing, itu ada syarat tinggi badan atau berat badannya nggak sih? Oke, tinggi dan syarat berat badan ya, sebenarnya itu opsional ya, tergantung permintaan dari perusahaan. Ya, kadang ada yang 150 pun bisa kayak gitu. Kadang ada yang 160 pun bisa kayak gitu. Jadi tergantung
eh, si Kaisyanya atau si perusahaannya itu mau menerima atau tidak kayak gitu. Pada intinya itu sebenarnya kalau di Jepang sendiri itu tidak ada kaitan fisik ya Minasan. Yang kaitan fisik itu cuma di kita saja di sini. Jadi harus tinggi badan harus sekian, terus berat badan harus sekian kayak gitu. Tapi kalau untuk di Jepang sendiri itu sebenarnya itu tidak ada hal tersebut kayak gitu. Intinya kalian ada semangat kerja kayak gitu, ada keniatan mau kerja dan kalian mampu melewati tes dari yang diselenggarakan oleh perusahaan, terus kalian lulus dan dinyatakan oke, itu semuanya itu baik-baik saja kayak gitu. Oke, baik. Berarti kembali lagi tergantung kepada perusahaannya gitu ya, Sensei. Jadi ada yang mungkin nggak mematok tinggi badan berat badan, ada juga yang mensyaratkan gitu. Atau mungkin Hmm. yang mensyaratkan itu biasanya untuk yang bidang servis gitu, yang bertemu langsung dengan pelanggan gitu ya, Sensei. Benar. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Mungkin ya eh, banyak juga ditanyakan ya. Jadi bertanya nih Kak, apakah kalau pakai kacamata bisa untuk kerja ke Jepang? Gitu. Masih bisa selama itu tidak mengganggu ya. Sampai maksudnya tidak sampai tidak mengganggu Nantokana pekerjaan kita kayak gitu. Ya tergantung kebijakan dari perusahaan juga kayak gitu. Mm-mm. Oke, berarti selama tidak mengganggu pekerjaannya itu diperbolehkan ya, atau mungkin bisa menggunakan Diperbolehkan. softline seperti itu ya, Sensei. Benar, benar. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Nah, tadi kan di awal sudah eh, membahas gitu ya, Sensei, terkait dengan persiapan bahasa. Mungkin apa namanya? Minimal kan untuk Tokute Gino ini JLPT level N4 atau JFT level A2 gitu. Nah, mungkin bisa apa ya? Bisa jadi persiapan teman-teman di sini nih. Kira-kira nih Sensei, kalau misal eh, mempelajari dari nol itu biasanya itu butuh waktu berapa bulan Sensei? Oke, untuk belajar sendiri ya, tergantung buku yang digunakan. Jadi selama ini kan saya mengajar pun ada beberapa buku yang saya gunakan ya, Minasang. Terutama untuk kerja sendiri kayak gitu. Jadi buku yang saya gunakan itu ada dua ya, tergantung kebutuhannya untuk apa dulu. Semisal mereka itu pengennya pakai buku Minano Nihongo kayak gitu. Oke, buku Minano Nihongo. Nah, biasanya itu mungkin materinya itu lebih detail banget tentang buku Minano, Minano Nihongo tersebut ya. Dan itu levelnya itu ada dua level ya. Level pertama itu basic N5 ya. Dan level kedua itu basic N4 kayak gitu. Nah, itu bisa digunakan dua ya. Dua apa ya? Intinya manfaatnya itu ada dua ya. Jadi bisa buat untuk bekerja kayak gitu ya. Bisa juga untuk studi lanjutan kayak gitu. Sedangkan buku yang satunya lagi saya biasanya memakai Marugoto. Nah, kalau Marugoto sendiri adalah kenapa sih saya memakai Marugoto? Karena lebih banyak aksinya, lebih banyak actionnya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini ya kayak gitu, kita akan terapkan. Nah, besok mempelajari bab baru, bab sebelumnya kita terapkan terlebih dahulu, bab baru kita terapkan lagi seperti itu. Jadi ada apa? Kita menjelaskan materi, tapi kita menerapkan prakteknya kayak gitu. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Berarti tergantung keseriusannya gitu ya, Sensei. Tapi biasanya kalau misal Sensei mengajar ini butuh berapa lama gitu untuk si student ini mempelajari atau mungkin sampai dengan level N4 atau JFTA 2. Oke, baik. Mungkin kalau untuk Minani Hongo sendiri itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Oke. 3 sampai 4 bulan. Tapi kalau untuk Marugoto sendiri karena memang banyak actionnya gitu, itu untuk penguasaan bahasa itu 2 sampai 3 bulan. Seperti itu. 2 sampai 3 bulan. Oke, berarti kalau misal dijumlahkan belum nggak ada 1 tahun ya, Sensei, untuk Nggak ada. mempelajarinya. Nggak Oke, ada nah itu. sebenarnya. Kecuali Oke. sama satu lagi kecuali mungkin kan kita harus belajar
yang lain lagi ya kita juga harus belajar kanji segala macam. Nah itu yang bikin mengulur waktu. Tapi kalau untuk belajar lebih ke actionnya kayak gitu, lebih kayak percakapannya itu menurut saya 2-3 bulan itu sudah cukup. Asalkan intens seperti itu. Oke, nah itu tuh mungkin pesan untuk teman-teman semua ya yang baru mau memulai persiapan bahasa Jepang ya tidak ada 1 tahun untuk mempelajarinya gitu. Nah kalau yang masih ada yang bingung gitu ya kira-kira mau pelatihan di mana? Nah bisa nih menghubungi Instagram atau WhatsApp Walk Abroad Academy by Scotters gitu ya. Nantinya akan ada link yang teman-teman bisa klik di kolom chat gitu. Nanti akan dikirimkan oleh admin. Gitu. Nanti teman-teman bisa langsung menghubungi tim konsultan dari Walk Abroad Academy sendiri. Nantinya bakal dijelasin nih kira-kira bidang yang sesuai apa aja, lalu ada bidang apa aja gitu dan persiapannya itu seberapa gitu. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan Sensei. Nah, eh, Sensei, apakah kalau mau ambil visa Tokutegino harus magang dahulu? Apakah bisa langsung Tokutegino? Gitu. Lalu apa bedanya nih antara magang dan juga Tokutegino? Oke, sebenarnya antara magang dan Tokutegino yang mana harus kita pilih terlebih dahulu. Sebenarnya tanpa magang pun kita bisa, gitu. Tanpa harus magang dulu kita bisa, asalkan kita serius dalam apa belajar bahasa Jepang dan lolos dari ujian-ujian yang diselenggarakan oleh negara Jepang sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk yang ex magang berarti kan sudah ada pengalaman yang ada di Jepang kayak gitu. Biasanya itu sih lebih mudah ya, karena mungkin orang Jepang juga lebih berpikirnya, oh mungkin ini anak sudah terbiasa dengan kehidupan yang ada di sana seperti itu. Itu sih. Jadi ada plus minusnya kayak gitu. Mungkin kalau magang kan kita nantokan tanpa sertifikasi kayak gitu ya. Jadi udah bisa berangkat duluan kayak gitu. Sehingga ketika kita pulang, ya terus mau apply lagi di job yang sama, itu bisa kayak gitu. Jadi lanjutnya itu bukan ke visa magang lagi, tapi ke Tokute Gino kayak gitu. Beda lagi. Oke, terima kasih penjelasannya Sensei ya. Atau mungkin ya bisa langsung gitu ya Sensei, tanpa Benar, magang pun bisa langsung apply ke Tokutegino gitu. benar. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ririn. Jadi terkait dengan tema malam ini, Sensei. Jadi minta tolong dijelaskan lebih detail lagi, Sensei, untuk pekerjaan pengolahan makanan. Kerjanya itu apa aja, Sensei? Lalu kalau pengalaman Sensei sendiri di pengolahan makanan ngapain aja nih? Nah, intinya terkait job pengolahan makanan atau bidang pengolahan makanan itu seperti apa aja gitu kerjaannya, Sensei. Oke, baik. Kalau detailnya sendiri itu sih sama dengan proses-proses pengolahan makanan lainnya kayak gitu ya. Mungkin dari cara penyiapan bahan kayak gitu, terus menakar bahan yang harus kita eh, apa pakai kayak gitu. Terus sebelum kita apa memulai pekerjaan itu kan harus apa memeriksa sampel terlebih dahulu apakah barang tersebut itu aman atau tidaknya kayak gitu. Rusak atau tidaknya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu berjalan seperti biasa. Jadi dari awal pemasakan, proses kayak gitu ya, terus packing seperti itu. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Jadi nantokan. Nah, lebih kayak manufaktur-manufaktur yang pada umumnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu gambarannya ya teman-teman terkait dengan pekerjaan pengolahan makanan gitu ya. Jadi ya bisa dibilang untuk mempersiapkan gitu ya Sensei. Nah, Benar. lalu terkait dengan apa namanya ya bidang pengolahan makanan sendiri kan tadi juga dijelaskan itu Sensei ada SSW atau keterampilan tes keterampilannya. Nah, biasanya tes keterampilannya itu seperti apa aja Sensei? Tes keterampilan ya, lebih ke materi aja sih sebenarnya. Lebih ke materi, tapi nggak ada praktiknya ya, gitu. Jadi apa yang kalian diajari dalam 1 bulan tersebut itu, kemungkinan besar yang diujikan itu adalah materi semua kayak gitu. Mm-mm. Oke, kalau boleh diceritain jenis-jenis materinya seperti apa nih Sensei? Contoh Oke, soalnya jadi gitu. oke contoh-contoh soalnya itu kita harus mengenali jenis-jenis bakteri kayak gitu. Terus jenis
apa keamanan pangan, terus apa hal-hal apa yang mengintai kita di suatu lingkungan kerja, terutama di bahaya-bahayanya seperti itu. Itu semuanya itu akan keluar seperti itu. Ah, oke oke. Seperti itu teman-teman untuk gambarannya. Lalu ada lagi nih. Izin tanya, Sensei, saya S1 Teknologi Pangan. Bagaimana jenjang karir jika memilih Tokute Gino pengolahan makanan? Apakah ilmu yang saya pelajari saat S1 ini berguna nantinya? Oh, berguna banget dong, tentunya. Soalnya apa? Di sana pun akan membutuhkan QC ya, quality control, yang mana itu adalah salah satu jenjang eh, lanjutan kalian ya untuk meniti karir yang lebih baik lagi. Apalagi kalau misal kalian terjunnya itu di bagian restonya, food service-nya, kalian bisa diangkat menjadi chef ataupun tencho. Tencho itu apa ya? Bisa jadi dibilang kepala tokonya seperti itu, atau kepala chefnya kayak gitu. Oke, jadi ya yang sudah kuliah S1 mungkin yang mengambil peternakan atau mungkin teknologi pangan atau bahkan gizi ya bisa dicoba nih kesempatannya untuk Tokute Gino bidang pengolahan makanan karena kan ya pastinya selinier dengan jurusan saat S1-nya gitu. Oke, lanjut mungkin bisa teman-teman bisa bertanya langsung nih mungkin silakan teman-teman untuk raise hand terlebih dahulu. Aku buka eh, tiga penanya terlebih dahulu nih. Oke, silakan teman-teman bisa raise hand yang mau bertanya. Oke, saya pilih dahulu. Ini ada Anissa Rahmawati. Silakan Kak Anissa Rahmawati bisa on mic atau mungkin on cam juga. Halo Kak Anissa Rahmawati. Oke, sepertinya ada kendala. Mungkin aku lanjut dulu saja. Lanjut ke Kak Hamna Suhairi. Silakan Kak Hamna Suhairi. Wah, halo. Thank you sebelumnya buat tim Scotters dan Mas Prapto untuk sharingnya. Jadi mungkin pertanyaannya agak sedikit beda ya sama teman-teman yang lain. Pertanyaan saya kalau misalnya kita udah qualified nih memenuhi requirement untuk bisa tinggal di Jepang ya. Let's say kita udah punya apa namanya kualifikasi buat bisa bahasa Jepang. Terus kayak mungkin visa kita juga assume kita bisa lolos gitu. Nah, possible nggak sih untuk punya usaha di sana gitu ya? Kayak mungkin bisnis makanan karena kayaknya tuh ada ya Tomoto apa ya eh, yang dari just tip dari Jepang ke Indonesia gitu kayak makanan-makanan halalnya gitu. Eh, Lupa tuh namanya apa gitu. Nah, itu penasaran aja sih kayak mereka bisa 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 punya punya bisnis kayak gitu tuh gimana gitu. Dan Mhm. kayaknya di beberapa negara lain kan punya rules yang beda ya untuk buka usaha makanan gitu. Nah, sebenarnya kalau di Jepang sendiri tuh mungkin tahu nggak ya Mas kira-kira kayak gimana? Oke, baik. Kalau untuk di sana sendiri ya, kalau untuk bisnis sendiri ya, jadi hal tersebut itu harus dipisahkan. Karena semisal kalau kita datang ke sana untuk bekerja, berarti kita nggak bisa side job dengan yang lainnya. Ya, dari kayak arubaito atau kerja paruh waktu atau kita bisnis jualan itu tidak bisa. Tapi kita bisa mengakali hal tersebut itu ketika kita datang dengan menggunakan visa bisnis. Ya, yang tentu saja kalian harus ada orang yang bisa bertanggung jawab di sana. Kayak gitu. Oke, umpamanya salah satu keluarga kalian itu sudah ada yang menetap di sana. Nah, itu adalah bisa sebagai acuan kalian untuk membangun bisnis di sana. Dan Jepang itu bukan negara yang sulit kayak gitu. Jepang itu memudahkan jika kalian memang ada kemauan untuk membuka bisnis di sana. Asalkan dari segi peraturan-peraturan kayak gitu, kalian bisa mentaati peraturan tersebut kayak gitu. Karena pada intinya itu kalau di sana eh, membeli suatu barang sekaligus membayar pajaknya kayak gitu. Seperti itu. Oh, oke. Terus mungkin ada follow up question kali ya. Kalau misalnya orang yang di sana mungkin bukan keluarga, tapi eh, dia juga cuma bekerja gitu ya, bekerja di sana gitu, punya visa visa yaitu untuk kerja gitu.
kita bisa nggak sih pakai nama orang tersebut gitu? Eh, Tentunya gimana ya? Tergantung persetujuan dari orangnya ya, keberatan atau tidak. Ya, ya, Seperti ya. itu. Keberatan atau tidak jika namanya kita apa? Kita pakai untuk bisnis tersebut. Kan tadi saya sudah bilang ya, kalau semisal visanya itu belum permanen atau belum residence, berarti dia tidak bisa side job kayak gitu atau job lain kayak gitu. Kecuali sudah EJUSHA ataupun dapat visa EJIKENG atau visa-visa permanen seperti itu. Itu sudah bisa ada pertimbangan kayak gitu bahwa mau membuka bisnis di sana kayak gitu. Bisa. Oke, oke. Thank you, Mas. Hai. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Mungkin lanjut dulu ke Kak Anissa Rahmawati. Silakan Kak Anissa sudah bisa on mic. Tes, oh ya, sudah masuk ya. Aman-aman. Oke, ya terima kasih atas waktunya. Oke, aman Ini sudah masuk Kak. ya, di sini saya mau tanya tentang yang COE Kak. Jadi kan saya pernah dengar itu kalau ada kasus di mana setelah Mensetsu dan sudah dinyatakan lolos, itu ternyata nunggu CEO turun tuh lama banget dan malah ada kejadian juga nggak jadi turun gitu. Nah, itu kira-kira karena apa ya kayak gitu. Kemudian, Oke. iya, Mm-mm. Ada lagi? ya, pertanyaan kedua, eh, kalau sebagai Muslim ya di Jepang, terutama untuk kerja di pengolahan pangan itu, dari kakak apakah ada tipsnya untuk tetap ngejaga sholat, terutama kan waktu duhur sama asar kayak gitu. Terima kasih. Oke. Oke, saya jawab untuk yang pertanyaan yang pertama dulu ya. Itu tentang apa ya tadi ya? COE sendiri ya. Jadi setiap daerah itu estimasinya berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi kayak daerah Tokyo maupun terus daerah intinya itu daerah perkotaan gede ya dengan daerah-daerah yang masuk ke desa itu berbeda kayak gitu. Karena apa? Karena mungkin kalau daerah-daerah gede kan ibaratnya kayak Tokyo, Osaka, terus Nagoya, Aichi segala macam kayak gitu kan. Itu kan banyak pekerjanya yang di situ, yang apply di situ. Oke. Sehingga estimasi turunnya si OS tersebut itu lama ya. Bisa 3 sampai 4 bulan bahkan 6 bulan kayak gitu. Nah, semisal kalau si OE-nya itu gagal turun kayak gitu, berarti ada yang bermasalah di screening datanya. Seperti itu. Ada yang bermasalah di screening data yang kita apply di sana. Oke. Kedua, semisal kalian timbul kecurigaan nih, kok saya sudah mensetsu, saya sudah lolos kayak gitu kan. Tapi COE saya kok nggak turun-turun. Kalian wajib menanyakan resi COE-nya. Oke. Wajib menanyakan resi COE-nya. Itu tipsnya. Oke. Terus yang kedua tadi apa, Kak Anissa? Terkait sebagai Muslim di Jepang ya, untuk kalau kerja di pengolahan pangan itu kan mungkin agak susah untuk ambil waktu sholat, terutama yang Hmm. duhur sama asar. Dari kakak ada tipsnya enggak? Oke. Kalau dari saya sendiri sih ya, yang pernah mengalami kerja di sana kayak gitu ya. Sebenarnya hal tersebut itu fleksibel kayak gitu. Orang Jepang pun sebenarnya bisa mentoleransi hal tersebut asalkan kita tahu tempat kayak gitu. Semisal masa masa ya kita kerja tapi sambil ibadah kayak gitu kan nggak mungkin. Berarti kan kita harus bisa mencuri waktu ketika istirahat. Contohnya semisal Nantokana. Kita istirahat makan siang di jam 12 siang seperti itu. Nah, itu kita bisa manfaatkan 5 menit untuk sholat kayak gitu. Oke, 5 menit untuk sholat. Setelah itu kita makan, baru kita bekerja kembali kayak gitu. Ya, kita istirahat dulu lah ya. Mungkin nggak mungkin habis makan terus kita langsung kerja kayak gitu. Ya nggak mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih penjelasannya kak. Oke, Oke, terima kasih Kak Anissa. Mungkin lanjut nih, mau masih ada waktu juga. Lanjut Kak Wisnu Aji Triwibowo. Triwibowo. Silakan Kak Wisnu, bisa disampaikan pertanyaannya. Selamat malam, Sensei. selamat Ah, malam. Punten mau nanya, visa kerja atau KUT ini masa pakainya berapa lama ya? Dan apakah Mas setelah habis itu bisa diperpanjang di
langsung di Jepang kah atau harus balik dulu ke Indonesia ya seperti itu? Oke, baik. Visa Tokute Gine itu adalah masa masa pakainya itu 5 tahun. Oke, 5 tahun. Itu di setiap per tahunnya itu, setiap 1 tahun sekali itu ada pembaharuan visa kayak gitu. Jadi nggak 5 tahun, nggak langsung 5 tahun itu mungkin apa pernyataan dari kaisanya saja atau perusahaannya saja. Kalian visa kerjanya itu 5 tahun kayak gitu. Tapi di setiap tahunnya itu ada pembaharuan kayak gitu. Oh, Nah, kemudian kalau semisal teman-teman mau nambah nih visa Tokute Gino tersebut ya, di Jepang itu sudah ada peraturan Tokute Gino 2. Oke, Tokute Gino 2. Nah, cara mendapatkan visa Tokute Gino yang kedua ini tuh kalian harus melalui ujian kembali kayak gitu. Kalau tadi kan kita harus melalui ujian bahasa dan materi pengolahan makanan seperti itu ya. Nah, ya. di ujian kedua pun sama. Mungkin materinya itu akan lebih susah ya. Materinya itu cenderung lebih susah dari yang biasanya kayak gitu. Tapi jangan khawatir. Kalau yang semisal kalian sudah di sana pasti harus bisa mencuri start duluan. Semisal di tahun pertama kalian mungkin tidak bisa, di tahun kedua kalian mulai belajar. Nah, di tahun kedua kalian mulai bisa mengambil ujian tersebut. Guna apa? Guna untuk ketika visa kalian sudah habis, terus kalian ada sertifikasi Tokute Gino kedua itu sudah keluar, kalian bisa langsung pengajuan. Jadi kalian langsung paralel kayak gitu. Nah, enaknya Tokute Gino yang kedua ini itu kita bisa permanen tinggal di sana. Asalkan dengan satu catatan, itu ada kaisa yang mau menampung kita di sana atau yang memperkerjakan kita di sana seperti itu. Oh, bisa langsung permanen berarti yang kedua Bisa ini. berlangsung permanen. Kita bisa ngajak keluarga di sana. Itu benefit enaknya tuh kayak gitu ya. Oh, oke. Thank you, Sensei. Oke. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Mungkin aku juga menanggapi Sensei. Menarik ya. Jadi berarti kalau misal sudah atau sudah sedang mengikuti Tokute Gino 2 ini bisa untuk permanen residen gitu ya. Asalkan Benar, ada pekerjaan yang pasti di sana gitu ya. benar. Oke, berarti kalau misal belum ada pekerjaan dan mau jadi menetap jadi permanen residen ya berarti nggak bisa gitu ya Sensei. Nggak bisa dong, karena kan kita harus Oke. ada yang nanggung perusahaannya kayak gitu kan. Heeh. Oke, oke. Terus mungkin ya agak menarik juga. Kalau misal Takute Gino 2 ini nantinya bisa, apakah bisa eh, berbeda bidang gitu? Misal katakanlah eh, pertama Takute Gino 1 saya ngambil Kaigo Oke. gitu. Lalu untuk yang kedua misal mau switch nih ke pengolahan makanan Hmm. gitu. Itu kira-kira apakah bisa bagaimana tuh Sensei? Mungkin dari pertanyaan teman-teman juga. Selama ujiannya lolos, mungkin masih bisa dipertimbangkan kayak gitu. Ya, oke. Tapi kalau menurut saya sendiri sih ya, jadi kayak kita tuh mengulang kembali. Jadi Tokute Gino yang pengolahan makanan basicnya terus pindah ke Tokute Gino yang Kaigo kayak gitu. Itu berarti kita mengulang dari nol lagi kayak gitu, ya nggak sih? Oke. Nah, sedangkan nanti kalau di Kaigo sendiri itu ada ujian Kokashikeng. Oke. Kokashikeng itu ujian di ke 3 tahun. Nah, ketika kalian kalian sudah lulus ujian Kokashikeng ini, kalian bisa langsung dapat visa permanen di situ. Kayak gitu. Mm. Oke, berarti nantinya tetap harus mengikuti SSW lagi gitu ya, Sensei. Benar, SSW yang terbaru berarti ya. Ah, benar. oke. Oke, oke. Terima kasih jawabannya, Sensei. Kita lanjut. Ada lagi yang raise hand selanjutnya. Ada Kak Bimo Prakoso. Mungkin jadi penanya terakhir nih. Silakan Kak Bimo Prakoso. Selamat malam, Sensei. Baik, selamat Suaranya malam. sudah kedengaran belum ya? Kedengeran, kedengeran. Jadi saya mau nanya beberapa hal. Yang pertama itu sebelumnya kan saya di Indonesia ini pernah bekerja juga ya di industri makanan jadi R&D gitu. Dan kalau puasa itu biasanya ya karena di sini mayoritas jadi kan metode untuk mencoba makanannya dan lain-lain itu bisa diatur lah, bisa sampelnya dibawa ke rumah untuk dicicipi dan lain-lain. Nah, yang pertama, apakah orang Jepang itu familiar dengan
dengan bulan Ramadan dan tradisinya seperti itu. Kemudian yang kedua itu saya mau bertanya tentang yang tadi satunya, yang Gijin Koku kalau nggak salah. Nah, Oke. itu segi perbedaannya itu dia dari apa ya? Apakah misalnya kemampuan bahasanya harus N2 atau N1 kah? Atau misalnya itu berdasarkan pengalaman kerja atau background kuliahnya sudah S1 atau S2 kah? Atau seperti apa perbedaannya itu? Kurang lebih itu Hmm. aja, Sensei. Terima kasih. Oke. Baik, kalau untuk masalah puasa kayak gitu, itu kan menurut saya juga masuknya ke dalam ibadah kayak gitu ya. Familiar banget kok untuk orang Jepang itu pasti sudah mengetahui hal tersebut karena secara garis besar ya agama kita juga di sana terkenal kayak gitu. Walaupun ada sisi positifnya, ada sisi jeleknya kayak gitu, pasti seperti itu ya. Itu pasti kalian akan ditanya tentang mengenai puasa kayak gitu. Apakah kalian ketika bekerja berpuasa kayak gitu? Selagi kita mampu ya kita bisa menjalankannya ya kenapa tidak kayak gitu. Semisal disuruh testi kayak gitu ya. Mungkin bisa mengalihkan ke orang lain yang tidak berpuasa kayak gitu. Kan mungkin kalian bisa mengobrolkan hal tersebut ya atau istilahnya itu kalau dalam bahasa Jepang itu sodang kayak gitu ya kepada leader kalian masing-masing ketika kalian bekerja di sana. Kemudian untuk visa Gijinkoku sendiri ya yang pertama ya memang benar harus S1. Oke? Harus S1 dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan kayak gitu. Yang kedua adalah bahasa Jepang kita memang harus di level yang cukup tinggi ya. Mungkin kalau minimalnya itu adalah level N3. Ya, tapi yang diutamakan itu adalah N1 dan N2. Karena apa? Karena sudah mulai memasuki ke bahasa-bahasa bisnis kayak gitu. Dan tentu saja jenjang karir kita itu di situ lebih bagus. Oke, dari jenjang karir sendiri itu lebih bagus ya daripada yang TG. Ya. Nah, selain itu juga dari segi gaji pun berbeda kayak gitu. Mungkin kalau dari Tokutei Gino sendiri itu mungkin dari range gaji 15 sampai ke 20 juta kayak gitu. Tapi kalau Bijinkoku sendiri range gajinya itu dari 20 juta sampai 340 juta seperti itu. Baik, terima kasih Sensei atas Baik. penjelasannya. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman untuk antusiasme pertanyaannya. Mohon maaf ya, belum bisa kita bacakan satu-satu dan juga belum bisa untuk teman-teman bertanya gitu secara langsung. Nah, mungkin sebagai gantinya, teman-teman nantinya bisa juga nih menghubungi admin Walk Abroad Academy by Scotters via WhatsApp gitu ya. Nantinya teman-teman bisa langsung menanyakan dengan tim konsultan yang ada di WhatsApp tersebut gitu. Jadi teman-teman nantinya bisa klik link yang diberikan oleh admin kami yang ada di kolom chat. Nantinya tinggal teman-teman input apa namanya nomor WhatsApp dan juga nama. Nah, nantinya akan terhubung nih via WhatsApp Work Abroad Academy. Nantinya teman-teman bisa berkonsultasi di situ. Gitu. Oke, mungkin next aku mau melanjutkan terkait dengan ada apa aja sih di Work Abroad Academy by Scotters gitu. Mungkin bisa dibantu share screen. Oke, bisa di next. Nah, nantinya eh, apa aja sih gitu ya yang akan dipelajari dan atau mungkin yang didapatkan oleh teman-teman semua gitu jika bergabung di program Workabroad Academy by Scholars ini. Ya, pastinya yang pertama skill berbahasa teman-teman karena kita fokusnya di persiapan bahasanya terlebih dahulu. Lalu lanjut ke persiapan untuk wawancara kerja, lalu motivasi kerja dan budaya di negara tujuan dan juga keterampilan kerja khusus ke Jepang, yakni pelatihan SSW. Nah, nantinya di Scotters atau Work Abroad Academy by Scotters itu juga ada pelatihan keterampilan khusus yaitu SSW ya. Yang mana yakni kita fokusnya ada di pelatihan untuk pengolahan makanan dan industri restoran gitu. Nah, nantinya kelasnya itu bisa online maupun offline. Lalu nanti dapat buku belajar
yang dikirimkan langsung jika nantinya mengambil program pelatihan yang online. Lalu nantinya bantuan dalam persiapan dokumen dan juga pemilihan perusahaan dan pastinya latihan wawancara kerja dan juga CV review untuk persiapan dokumennya. Gitu. Next. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya teman-teman semua. Jadi Tokutegino ini merupakan program kerja spesialis ke Jepang yang memberikan status tinggal sebagai pekerja dan pemilik hak setara dengan pekerja lokal Jepang selama 5 tahun kontrak kerja. Jadi nantinya kepastian nih kerja hingga kurang lebih 5 tahun untuk TG pertama dan nantinya seperti yang sudah dijelaskan Sensei tadi bisa melanjutkan untuk ke Tokutegino kedua. Nah, yang tak kalah penting yakni gaji yang hingga bisa didapatkan 30 juta rupiah per bulan kalau misal dikurskan ke Indonesia. Dan kuotanya ini banyak banget setiap tahunnya gitu. Jadi sedang on demand banget untuk ke Jepang gitu. Next. Oke, bisa dilanjut. Oke. Nah, ini gambaran teman-teman untuk gaji ke Jepang gitu ya. Kira-kira berapa sih? Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi ada bidang konstruksi, manufaktur, pertanian, perikanan, pengolahan makanan, manajemen pembersihan gedung, pelayanan kesehatan dan keperawatan, dan juga perhotelan ya. Ya, gambarannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk gambaran gajinya gitu. Dan emang sedang on demand banget nih untuk kerja ke Jepang. Jadi sekitar kurang lebih 280.000 bisnis memerlukan tenaga kerja asing dan terus meningkat setiap tahunnya gitu. Jadi teman-teman sudah bisa nih disiapin dari sekarang. Apalagi tadi dari penjelasan Sensei Bowo ini untuk belajar bahasa Jepang, jika teman-teman ini niat dan konsisten itu nggak sampai dengan 1 tahun untuk belajarnya gitu. Kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 6 bulanan gitu. Next. Oke, nah ini jadi untuk bidang SSW-nya atau Specific Skill Worker untuk Toko Tegino ini nggak hanya di bidang industri pengolahan makanan gitu, maupun restoran. Jadi ada 14 bidang SSW gitu, mulai dari caregiver sampai dengan ya tadi industri untuk pengolahan makanan dan minuman. Jadi total untuk kebutuhan tenaga kerja di Jepang itu kurang lebih 345.140 sumber daya manusia gitu. Jadi sangat banyak banget nih teman-teman. Kalau misal teman-teman uh, nggak mau nih di industri makanan dan juga minuman, bisa switch ke uh, bidang yang lainnya gitu. Bisa mempelajari untuk ke bidang-bidang yang lainnya gitu. Next. Nah, tapi untuk bidang SSW apa aja yang buka di Indonesia ini sangat terbatas, teman-teman. Jadi hanya ada caregiver, lalu industri konstruksi, perikanan, pertanian, pengolahan makanan, layanan makanan, dan juga manajemen pembersihan gedung. Nah, kalau misal teman-teman mau mengambil bidang di luar 7 bidang ini, ya berarti mau nggak mau untuk melakukan tesnya itu tidak di Indonesia gitu. Jadi agak susah gitu teman-teman. Kalau misal saran dari aku, bisa nih teman-teman untuk mempelajari di pilihan-pilihan SSW yang ada di Indonesia gitu. Jadi tesnya lebih mudah gitu. Next. Nah, ini syaratnya sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Persiapan yang pertama sertifikat bahasa dalam hal ini ya JFTA 2 atau JLPT level N4 dan juga sertifikat SSW atau Specific Skill Worker. Next. Oke, nah ini untuk tahapannya teman-teman untuk persiapan Tokotegino. Yang pertama pastinya bimbingan untuk persiapan bahasa Jepang dan kami provide untuk persiapan bimbingan bahasa Jepangnya gitu. Lalu sertifikasi bahasa Jepang. Yang ketiga pastinya nantinya setelah selesai semua ini mengikuti ujian SSW, lalu apply kerja, interview atau mensetsu gitu. Nantinya kalau misal lolos akan mendapatkan offering perusahaan. Lalu lanjut ke persiapan dokumen dan visa, medical check up dan juga apply visanya dan pastinya nantinya menunggu jadwal keberangkatan jika semuanya sudah selesai diurus gitu. Next. Oke, jadi oh ya mungkin menginfokan juga. Jadi kita juga sedang ada event Walk Abroad Festival
baik itu secara online dan juga offline. Kalau yang teman-teman ikuti sekarang ini secara online. Kalau misal offline, kita ada atau hadir di 5 kota, yaitu Jakarta yang sudah Jakarta di 14 Desember 2024, Bekasi yang kemarin sudah dilaksanakan tanggal 16 November. Lalu esok hari nih teman-teman yang akan berangkat ke event Walk Abroad Fair Bandung. Nantinya silakan bertanya kepada konsultan atau dengan mentor-mentor yang ada di lokasi tersebut gitu. Gitu. Next tadi lanjut ke yang lokasi. Oke, bisa di back atau di next tadi ke lokasi untuk Walk Abroad Fair. Oke ya, tapi mohon maaf nih teman-teman karena antusiasme teman-teman yang ada di Bandung dan sekitarnya ini sangat banyak, jadi kita sudah full untuk pendaftarannya. Jadi kalau misal teman-teman mau mengikuti selanjutnya, itu bisa nantinya di Jakarta tanggal 14 Desember atau bahkan yang teman-teman yang ada di Surabaya nih bisa join di tanggal 30 November 2024, ada di minggu depan. Dan juga di Denpasar tanggal 7 Desember. Nah, untuk venue-nya di mana, nanti teman-teman bisa stay tune saja atau bisa cek Instagramnya walkabroad.id. Di situ sudah ada keterangannya untuk lokasinya ada di mana saja. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau dari teman-teman yang masih bingung nih, mau ngambil bidang apa nih untuk ke Jepangnya, atau mungkin mau bertanya-tanya kembali terkait dengan program Tokute Gino yang ada di Walk Abroad Academy, teman-teman bisa juga nih untuk eh, menghubungi tim Walk Abroad Academy via WhatsApp ataupun DM Instagram teman-teman. Nah, nantinya teman-teman bisa menyelesaikan dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang ada atau yang ditanyakan oleh pesan otomatisnya. Baru nantinya teman-teman bakal terhubung dengan konsultan Walk Abroad Academy. Jadi, teman-teman bisa menanyakan nih gimana jika peluang kerja ke Jepang, ke Jerman, atau bahkan ke negara-negara Eropa Timur maupun Asia Timur gitu. Dan juga nantinya bisa uh, membantu gitu, mengarahkan untuk persiapan apa aja sih yang sesuai gitu untuk kakak semua atau untuk teman-teman semua gitu. Jadi jangan lupa teman-teman bisa langsung menghubungi WhatsApp uh, Walk Abroad Academy yang nantinya linknya akan dikirimkan nih oleh apa namanya oleh operator di kolom chat gitu. Oke, lalu kalau yang misal nantinya butuh terkait dengan oke, terkait dengan recordingnya, nantinya kita akan upload di YouTube Walk Abroad Academy. Jadi teman-teman bisa subscribe dulu untuk YouTube-nya, nantinya uh, bakal di-upload di YouTube Walk Abroad Academy. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa teman-teman bisa langsung menghubungi nih WhatsApp dari Walk Abroad Academy jika teman-teman masih ada kebingungan untuk atau mungkin mau konsultasi lebih dalam terkait dengan persiapan kerja ke luar negeri. Oke, mungkin seperti itu aja, operator. Mungkin selanjutnya teman-teman bisa on cam terlebih dahulu nih, biar kita foto bersama. Mungkin Sensei Bo bisa juga dinyalakan untuk kameranya. Oke, nanti operator dibantu untuk capture-nya ya, teman-teman operator. Oke, mungkin aku hitung dahulu. 1, 2, 3. Oke, oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak Sensei Bowo atas ilmu yang diberikan malam ini. Walaupun kita terbatas ya, semoga bisa menambah semangat teman-teman yang ada di sini untuk berkarir ke Jepang, khususnya gitu Sensei Bowo. Mungkin terima kasih banyak. Mohon maaf, barangkali ada kesalahan kata dari saya selaku moderator. Diucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya dan juga terima kasih teman-teman yang sudah hadir di event kali ini. Nantikan event-event berikutnya yang akan kami adakan. Bisa stay tune di Instagram blogabroad.id. Gitu. Selamat malam dan sampai jumpa kembali semuanya. Terima kasih.